Di cerita sebelumnya Tintin terjebak di atas punggung banteng. Yuk kita lanjutkan cerita di chapter terakhir komik Tintin di Afrika. Sementara itu, Tintin terjebak di atas punggung banteng yang liar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan, mengingatkan dirinya bahwa dia harus tetap tenang agar tidak terjatuh. Tiba-tiba banteng tersebut berhenti mendadak di depan tepi danau, sehingga Tintin akhirnya terlempar dari punggungnya dan melayang ke udara ke arah danau, sambil berpikir, apa ini? Di saat yang sama Milo anjing setia Tintin, melihat keadaan tersebut dan melompat dengan semangat. Bertahanlah Tintin! Aku datang, teriaknya sambil berlari ke arah danau. Banteng itu tampak bingung dan terkejut oleh situasi baru ini sebelum meninggal Tintin dan Milo yang berada di tengah-tengah danau. Setelah berhasil keluar dari air, Tintin berusaha untuk menemukan kembali kekuatannya. Akan kubalas kamu temanku, serunya saat menegakkan badan. Benar. Reputasimu dipertaruhkan Tintin, celetuk Milo. Akhirnya mereka sampai di sebatang pohon karet. Tintin memandang sekeliling dan bertanya, pohon karet? Yah, kenapa tidak? Ini pohon biasa. Bagiku kelihatannya tidak terbuat dari karet, jawab Milo dengan rasa ingin tahu saat mereka mendekati pohon itu. Tintin mulai menguliti pohon karet untuk diambil getahnya. Sementara Milo masih ragu-ragu apa itu benaran pohon karet. Dengan hati-hati Tintin mulai mengumpulkan dan menyambungkan getah karet. Dua aliran getah karet sudah menyatu. Kita tunggu sampai kering, ujarnya dengan penuh harapan. Akhirnya ketapel besar buatan Tintin sudah siap. Ketika semua siap, Tintin berteriak penuh semangat, "Nah, siap! Ayo Tuan Banteng! Tantangan!" Ia mempersiapkan katapel untuk melawan banteng tersebut. Tembakan batu pertama kena banteng itu, tapi cuma menyerempet tanduknya. Tapi banteng itu tidak jatuh, malah marah dan bersiap-siap melakukan balasan. Banteng itu berlari untuk merajam ke arah Tintin. Tintin mulai menyiapkan peluru buat ketepelnya lagi. Dia berkata, "Hati-hati, dia datang, katapelku siap. 1, 2. Saat banteng besar itu mulai mendekat, sambil mengamati Tintin berteriak, 3. Dengan semangat batu dari kapatelnya meluncur pas di kepala banteng itu. Setelah momen yang penuh ketegangan, Milo dengan percaya diri berdiri di atas banteng yang sudah tak sadarkan diri. Ia berkata, "Kami akan jadi patung yang bagus kan?" Milo membayangkan dirinya sebagai pahlawan. Kini Milo duduk dengan gagah di atas banteng, sementara Tintin mengeluarkan kameranya. "Fotogenik kan Tintin?" tanya Milo dengan bangga. Mereka berdua menikmati momen itu dan Tintin siap untuk mengabadikannya dalam foto. Namun semuanya tidak berjalan lama. Tintin dan Milo sama-sama terkejut, merasakan ada getaran di tanah. Sekelompok banteng lainnya tiba-tiba muncul secara cepat berlari ke arah mereka. Tintin dan Milo mulai panik melihat lebih banyak banteng datang. "Tapi 50 terlalu banyak," teriak Tintin sambil berlari. Milo berlari di sampingnya. Tintin merasa tegang oleh situasi yang semakin kacau. Dalam keadaan kacau dan berbahaya, apakah aku bermimpi? Ada suara mesin, pikir Tintin seraya melirik ke langit mendengar suara pesawat mendekati mereka. Sementara di pesawat kecil itu, pilot melihat Tintin sedang dikejar oleh banteng. Mereka takjub dengan pemandangan tersebut dan siap untuk membantu. Banteng-banteng itu sudah sangat dekat dengan Tintin. Aku bisa merasakan napas panasnya. Tintin berteriak sambil memacu kecepatan tanpa mengenal lelah dari banteng yang mengikutinya. Pesawat itu menungki ke bawah dengan cepat. "Kita akan coba menyelamatkannya," teriak pilot kepada temannya sambil mengendalikan pesawat. Untunglah Tintin melihat tali penyelamat menjuntai dari pesawat. Ia segera berlari ke arahnya berharap dapat selamat. Sementara Milo melihat lubang di tanah, dia melompat ke dalam lubang itu.
Namun banteng itu tidak menyerah. Ia masih berusaha menyeruduk saat Tintin berhasil meraih tali tersebut. Nyaris, teriaknya. Akhirnya Tintin berhasil menangkap tali tersebut dan terangkat ke udara meninggalkan banteng yang kelelahan di bawah. Tepat waktunya bukan? Tanya salah seorang pilot saat menarik Tintin masuk ke dalam pesawat selamat dari kejaran banteng. Terima kasih. Tapi anjingku di bawah sana. Kita harus mendarat, kata Tintin teringat akan Milo yang ketinggalan. Pilot itu berkata, tidak mungkin. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Milo. Tintin bingung dan mulai panik mencari sahabatnya. Milo. Kau bilang Milo? Kalau begitu kau Tintin. Jawab seorang pilot sambil memberikan perhatian penuh kepada Tintin yang panik. Ya ampun. Kami sudah lebih dari sebulan mencarimu untuk membawamu kembali ke Eropa. Ujar pilot itu sambil menunjukkan rasa syukur. Balik dan turunkan pesawat. Kita baru menolong Tintin. Anjingnya Milo ada di bawah sana. Kita harus mencarinya. Perintah pilot kepada krunya. Mereka akhirnya menungkik siap mendaratkan pesawat. Pesawat terbang semakin mendekati tanah siap mendarat. Sesudah mendarat Tintin dan sang pilot mulai mencari Milo. Tintin sudah mendekati tempat di mana dia kehilangan Milo. Dia berkata ke pilot itu, aku kehilangan dia dekat bukit itu. Tapi, aku yang tidak melihat apa-apa. Kata Tintin sembari menoleh dengan sedikit kehilangan harapan. Dia merasakan kacau, dia tidak melihat bayangan Milo sama sekali. Dengan nada putus asa, Tintin memanggil, Milo! 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 Dia berusaha memanggil Milo yang hilang, dengan harapan sahabatnya bisa ditemukan dengan cepat. Milo yang malang. Apakah hewan liar itu membunuhnya? Tintin berpikir negatif tentang situasi yang mereka hadapi. Dia merasa sedih akan nasib Milo dan mengkhawatirkan keselamatannya. Tidak disadari kalau Milo keluar dari lubang di tanah belakang Tintin. Tiba-tiba Milo mengongong dengan gembira, "Guk! Guk!" Ia melompat dengan senang hati menghilangkan semua ketakutan yang sempat menghantui Tintin. Kebahagiaan kembali menghiasi wajah Tintin ketika ia melihat Milo aman. Tintin berkata kepada Milo, "Milo bapak ini mencari kita. Dia akan membawa kita pulang." Dengan riang Tintin juga bersyukur. Milo pun senang sekali, dia berpikir akhirnya mereka bisa pulang. Bisa jadi ada pekerjaan baru bagimu. Mencari berita di Chicago rasanya. Ujar pilot dengan nada serius. Tintin terlihat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Petualangan baru sudah menanti di depan. Semua siap. Oke. Kita berangkat. Tintin dan Milo bersiap untuk pulang. Keduanya penuh semangat membayangkan mereka sampai di rumah mereka. Pesawat siap terbang dengan Tintin di dalamnya. Suara mesin mulai berfungsi. Tintin dan Milo sangat senang mereka akhirnya bisa pulang. Akhirnya mereka lepas landas. Selamat tinggal Afrika. Masih banyak sekali yang belum kami lihat. Kami pulang ke Eropa lalu pergi lagi ke Amerika. Tintin tersenyum penuh harapan siap untuk menjelajah lebih jauh di lokasi-lokasi baru. Dengan horizon terbentang luas di depan mereka, Tintin dan Milo bersiap untuk petualangan berikutnya dalam hidup mereka. Inilah akhir dari cerita komik pertama Tintin yang penuh dengan surprise. Akhirnya mereka pulang ke Eropa dan akan melanjutkan petualangan baru di Amerika.